Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Pancur. Yang saya hormati nanti Bu Ayu sebagai CGP Angkatan 9. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang hari ini memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama dalam kegiatan sosialisasi atau diseminasi tentang aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan sesuatu hal yang sangat bagus sekali Bapak Ibu. Mengenai tema hari ini adalah budaya positif. Bapak Ibu, salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang nanti kita tunggu syafaat beliau di hari akhir. Bapak Ibu, untuk aksi nyata budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh Bu Diah Ayu R. Diah Ayu Hardianing Jas, ya. Ini CGP Angkatan 9. Ini mengenai budaya positif, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ini adalah hal yang baik Bapak Ibu yang patut kita aplikasikan di sekolah, supaya ketika kita menjalankan tugas, ketika kita melaksanakan tugas di memberikan pembelajaran terutama di kelas, kita bisa membersamai anak-anak. Artinya ketika terbentuk sebuah budaya positif, anak-anak juga akan bisa merespon dengan positif. Artinya karakternya, kemudian sikap dan perilakunya yang kita harapkan adalah positif. Bapak Ibu, kita ikuti kegiatan diseminasi hari ini dengan aktif, dengan optimis, bersama-sama nanti bisa menggerakkan sekolah untuk memiliki budaya positif, dan kita laksanakan di sekolah, baik itu di kelas pada saat panjenengan pembelajaran maupun nanti di sekolah pada umumnya. Bapak Ibu, demikian saja dari saya untuk membuka kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini. Mari kita buka diseminasi aksi nyata budaya positif dari Bu Ayu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi berkah buat kita semua ilmunya dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah Kristina Stuti yang telah menyediakan waktu dan tempat buat saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dan terima kasih juga pada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu buat saya. Di dalam kesibukan beliau, Bapak Ibu sudah memberikan waktu buat saya untuk memaparkan aksi nyata ini. Ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Dan sebelum acara saya mulai, izinkan saya membacakan pantun. Selapangan mengembala keledai. Terima kasih. Bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan pantun lagi. Mencari dasi sambil bertanya. Bunda melambai, hai kesinilah. Terima kasih atas waktunya. Mari mulai dengan bismillah. Satu lagi ya. Ini bersemut sering dipukul dengan gaya beratlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku.
Iya, terima kasih. Langsung saja, ini adalah tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan anak. Jadi sebelum kita ke budaya positif, ini dua adalah tujuan pendidikan dari KHD. Di situ ada kata menuntun. Apa itu menuntun, Bapak Ibu, Bu? Menuntun itu apa? Mengarahkan, membimbing. Nah, jadi setiap anak itu mempunyai kodrat masing-masing. Kita hanya bisa menuntun atau membimbing mereka dengan sebaiknya. Seperti sekarang, contohnya seperti ini. Ada seorang dokter, dia pandai tapi dia mungkin lakunya tidak bagus. Nah, itu adalah sebagian tugas kita untuk memperbaiki laku si anak agar menjadi lebih baik. Jadi seperti yang diharapkan, dokter yang pandai dan juga yang dokter yang berakhlak yang baik. Jadi seperti seorang, kita diibaratkan sebagai seorang petani. Petani itu sudah tersedia lahan dan bibitnya. Lahan itu sekolah dan bibitnya itu adalah seorang murid. Jika bibitnya itu baik dan lahannya baik, apakah dia bisa tumbuh dengan bagus? Belum tentu. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik itu kita memberikan semua yang dibutuhkan oleh si tanaman tadi. Jika tanamannya butuh, benihnya butuh buat menambah buah, kita memberikan pupuk buah seperti itu. Jadi kita hanya bisa memperbaiki laku mereka, bukan kodratnya. Jadi setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lanjut, Bu Dita. Dan inilah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah banyak budaya positif yang diterapkan. Seperti contoh 3S, senyum, salam, sapa itu yang di depan. Jadi anak-anak masuk sudah merasa bahagia karena mereka diterima oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru dengan senyum, mereka sudah merasa bahagia. Berarti mereka merasa nyaman. Kemudian ada lagi setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat mengerjakan sholat duha. Nah, itu juga merupakan budaya positif. Terus apalagi ada sini budaya positif, Asmaul Husna. Tiap pagi juga kita melaksanakan berbaris di depan kelas itu. Itu termasuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, kita harus berkonsisten untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Agar tercapai profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kita akan belajar yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut, Bu Dita. Dan ini adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi apabila kita pertama kita menyapa mereka dengan senyum, mereka merasa nyaman di kelas pun. Di saat kita belajar kita selingi dengan hiburan atau apa yang mereka inginkan, seperti contohnya ice breaking, mereka akan merasa senang. Jadi mereka tidak merasa jenuh berada di sekolah. Jadi mereka bisa berpikir dan bertindak sesuai yang kita harapkan. Jadi disiplin itu kita juga bisa sebagai kontrol terhadap
siswa. Ini ada permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan Anda. Coba Anda mengepakkan Bu. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jika Anda mengepal tangan Anda dan di kepala tangan Anda itu ada sesuatu yang menurut Anda itu berharga dan teman Anda itu ingin membukanya dengan cara membujuk, mungkin buka kepalamu, nanti kita kasih hadiah. Nah, apakah Anda mau membuka kepala tangan tersebut? Mungkin ada yang menjawab iya dan mungkin yang menjawab tidak. Kalau menjawab mungkin Anda akan membuka, itu berarti ada unsur ekstensif yang membuat Anda untuk membuka kepala tangan tersebut. Jadi kita kasih hadiah, itu unsur ekstensifnya yang Anda biar aku tuh hadiah kepala tangan tak buka. Tapi kalau Anda tetap mengepal tangan Anda, berarti ada pun unsur ekstensif dari luar, Anda tetap mengepal karena di sini itu aku tetap ingin menutup kepala tanganku, aku nggak ingin membuka. Jadi adapun itu kamu dihukum, kamu dikasih hadiah, itu kamu tidak akan membuka kepala tangan tersebut. Seperti itu. Lanjut Bu Dita. Perubahan paradigma belajar. Menurut teori ilusi konter dari Dr. William, guru mengontrol murid. Jadi guru itu mengontrol murid. Seperti ini contohnya. Ayo duduk yang rapi. Jangan berdiri, jangan berjalan-jalan. Ayo duduk rapi. Dengarkan ibu menerangkan. Apakah jika ibu seperti itu, apakah anak nanti akan mendengarkan ibu? Apakah murid ibu akan paham apa yang Anda sampaikan? Belum tentu. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kasihan ibu misalnya seperti ini, anak gak mau mengerjakan PR. Kamu kasihan ibumu sudah kerja, sudah banting tulang buat kamu, bapakmu sudah kepanasan. Itu buat kamu. Tolonglah kamu belajar yang rajin, kamu tolong mengerjakan tugas dengan baik. Apakah nanti seperti itu dia akan mengerjakan? Bisa juga mengerjakan, tapi dia merasa bersalah. Dia akan tertanam, dia akan merasa bersalah. Oh, berarti ini aku gak garap PR, wong tuaku saiki wis ngerjakan aku udah ngasih kesaku buat aku, tapi aku gak mau mengerjakan tugas. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu tadi merasa bersalah. Saiki lo bapakmu itu merasa. Jadi si guru akan membuat anak-anak itu merasa aku kok gak iso yo saiki wong tuaku, itu akan membekas. Jadi si anak itu akan merasa bersalah dan merasa tidak berguna. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada seperti ini, contohnya ada anak berantem. Nah, yang satu disuruh minta maaf karena sudah tamat saya, sudah minta maaf. Dengan paksaan, ayo minta maaf cepetan, nanti biar masalah biar selesai. Nah, seperti itu, padahal si anak itu masih belum mau memaafkan anak tadi. Aku nggak mau bu dalam hatinya, tapi karena dia mungkin takut atau gimana, dia mau memaafkan, tapi di dalam benaknya dia masih belum mau memaafkan si anak tadi karena masih ada unsur paksaan. Lanjut Bu Dita. Disiplin positif. Apa makna disiplin? Apa itu disiplin? Mungkin kita tepat waktu. Apa lagi?
mengikuti aturan. Padahal disiplin itu disiplin berawal dari kata Latin, disiplin yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya karena disiplin itu tidak nyaman buat kita. Contohnya dulu waktu kita ada corona, kita disuruh memakai masker. Nyaman tidak kita? Awalnya tidak. Jadi anak-anak kadang kita suruh memakai helm. Nyaman tidak bagi mereka? Tidak nyaman, makanya mereka tidak memakai helm. Nah, biasanya karena disiplin itu mesti ada ketidaknyamanan buat kita. Kita harusnya perlu mengajarkan nilai kebajikannya, bukan kedisiplinannya. Lanjut Bu Dita. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol atau menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan. Nah, jadi anak itu diajari kita untuk tahu nilai kebajikannya, bukan karena disiplinnya tadi. Contohnya memakai helm. Kamu pakai helm, nanti kalau kamu nggak pakai helm nanti ada Pak Polisi. Nah, itu kan berarti anak itu memakai helm. Oh, berarti aku memakai helm karena ada takut ada polisi. Kita memakai masker takut kalau kita ditendang sama satpam. Nah, itu. Jadi kita tidak mengajarkan nilai kebajikannya, padahal yang perlu kita ajarkan ke anak itu nilai kebajikannya. Kalau helm itu dipakai buat apa? Buat keselamatan. Masker itu dipakai buat apa? Buat kesehatan. Cuci tangan pun seperti itu, cuci tangan. Kan cuci tangan buat apa? Buat kesehatan kalian. Jadi tidak diajarkan, dikasih nilai-nilai kebajikan. Lanjut kita. Kebutuhan dasar manusia. Atas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama itu survival. Survival adalah kebutuhan dasar manusia bersifat fisiologis, seperti pandang, pangan, papan. Jadi anak-anak itu gimana mau berangkat sekolah dengan nyaman, mau berangkat sekolah dengan tenang kalau jalannya itu di aspal dan mereka tidak ada angkutan. Gimana anak-anak mau belajar dengan senang di kelas kalau mereka dari awal dari rumah tidak sarapan? Gimana mereka mau belajar datang dengan tepat waktu kalau mungkin transportasinya tidak memenuhi? Seperti itu. Yang kedua, cinta kasih diterima di kelompoknya. Kadang-kadang anak-anak seperti ini ingin sekali kita perhatikan. Dia memakai sepatu baru mungkin. Kok saya nggak diperhatikan Bapak Ibu guru ya? Padahal sepatuku baru. Tapi kenapa kok tidak diperhatikan? Anak-anak kadang seperti itu. Terus menjadi gini, Bu, sepatuku baru Bu. Mungkin ada yang hal seperti itu. Nah, itu berarti mereka ingin untuk diperhatikan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, selanjutnya kesenangan. Ya, kacamata seperti kacamatanya baru ya. Nah, itu yang ingin diperhatikan. Benar-benar diperhatikan. Ya, siapa itu tadi ya? Mbak Endang. Sepatunya baru, bisa kayak iki sepatuku baru. Kok gak orang sing ikunin aku ya? Nah, itu ini diperhatikan. Terus kesenangan. Kesenangan. Jadi mereka itu intinya anak-anak itu masih bermain. Dia masih anak-anak seperti dia masih bermain, tidak datang sekolah ya bermain sambil belajar. Jadi kita perlu kadang-kadang memberikan apa sih yang diinginkan anak. Kamu pengen apa, Bu? Contohnya saya, Bu, ice breaking dulu Bu, stop dulu Bu. Nah, kita memberikan ice breaking. Bu, kayak Bu Dita memberikan lagu-lagu belajar itu juga mereka juga seperti itu, pengen seperti itu. Lanjutnya kebebasan.
Mereka ingin bebas seperti apa mengumumkan pendapat mereka. Aku pengen kayak gini bu, aku pengen kayak gini. Bebas berdiskusi mungkin, bebas memberikan pendapat seperti itu. Yang terakhir kekuatan. Contohnya seperti Mabrur. Nah itu Mabrur seperti ya dia mungkin menindas temennya pengen apa? Aku itu loh seperti kayak geng apa ya? Geng takuti kayak gitu loh. Nah itu unsur pengakuan karena dia ingin diakui aku gitu berkuasa. Nah seperti itu. Jadi itulah dasar-dasar kebutuhan dasar manusia ada 5: survival, cinta kasih, kesenangan, kebebasan dan kekuatan. Lanjut begitu. Nah ini ada kasus. Ibu Ria, guru bahasa Inggris, sedang bingung menghadapi ulah satu murid di dalam kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Akan memanggilnya mungkin ya? Nah, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, mungkin ada yang minta perhatian ya. Kita langsung memanggilnya. Lanjut Bu Dita. Nah, padahal Agus mempunyai dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya habis memanggil, dia mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut tuh karena apa. Yang pertama mungkin survival. Agus lapar dan orang lain tidak membawakannya makan siang. Jadi dia tuh lapar, tapi tidak dibawa ibunya bekal. Jadi itu kebutuhan. Ya, nah itu dia udah lapar, gak dibawakan bekal, kantin tutup, gak ada dimakan. Nah jadi dia mengambil makanan temennya. Mungkin jawaban yang kedua Agus, agar Agus mendapatkan love and belonging. Dia ingin mendapatkan perhatian. Di ini saya caper kan, jalui koncoy kan, Gus saya kena apa no Gus, kan jalui kuku, pengen jalui. Nah itu butuhkan perhatian. Yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, powernya dia, jadi kekuatan dia. Dia ingin konconya double di ini, biar semua takut, teman-temannya takut, dia melakukan seperti itu. Biar dia kayaknya sih dia berkuasa, padahal kan belum tentu. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi kebebasan. Bu, aku pengen maam roti kok bukan di tempe, di tahu aja Bu. Nah itu bebas, dia ingin menyampaikan yang dia inginkan. Kebebasan dia untuk menyampaikan, aku pengen roti, be keju, be meses Bu. Kok mau gawani roti, be tahu, seperti itu. Itu jawaban Agus kalau Agus melakukan freedom. Nah kalau fun, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya yang kesal. Dia hanya iseng, dia pengen, nah senang Agus gaya untuk mantel. Seperti itu. Jadi kita kalau sudah memanggil, kita harus memanggil dulu dan kita harus tahu alasan yang tepat kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi ada beberapa, ada 5: survival, love and ending, freedom, fun, and power itu tadi. Jadi jawaban Agus tuh bisa kalau dia pengen survival, dia pengen love and belongings, dia pengen power, dia pengen freedom, ataupun dia pengen fun. Itu kita harus mengetahui jawaban si anak tadi. Lanjut kita. Semua perilaku memiliki tujuan teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi eksternal. Contohnya seperti ini. Kadang kita disuruh pengawas kita untuk melakukan workshop di luar jam pelatihan. Kita melakukan di luar jam pula kerja. Maksudnya kita udah free tapi kita disuruh melakukan workshop. Apakah kita mengikuti perintah pengawas tadi? Iya. Mungkin itu motivasi eksternal karena untuk menjadi ketidaknyamanan atau hukuman yang akan kita dapat jika kita tidak melakukan. Jadi itu motivasi eksternalnya. Contohnya, disuruh lomba, ikut lomba. Mungkin dia nggak mau, tapi karena dia takut bapak ibu gurunya mungkin, jadi dia mengikuti lomba itu. Yang kedua, iya.
Terus ada juga kadang kita iming-imingi hadiah. Kamu nanti maju lomba, nanti kamu akan dapat hadiah. Nah, itu kan iming-iming. Iya aku pengen maju biar supaya aku dapat hadiah. Nah, jadi itu juga motivasi eksternal dari luar yang dia ingin maju lomba tapi karena ada iming-iming hadiah. Terus yang ketiga itu motivasi internal. Jadi untuk melatih diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa dan saya memang melakukannya. Jadi kalau kita ikut workshop itu buat kita sendiri, ilmu apa yang kita dapat itu unsur dari internal kita. Jadi aku tak melok lomba, aku biar supaya untuk juara, biar aku bangga, untuk biar bangga itu kalau anak unsur dari dalamnya. Jadi dia tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada iming-iming hadiah dari orang lain. Nah, ini yang diharapkan kita untuk mencapai tujuan disiplin positif. Dan ini adalah lagi hukuman dan sanksi konsekuensi. IVA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IVA menjadi pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan kaca di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IVA yang berbicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IVA menertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas pun makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IVA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi dia dihukum untuk maju di kelas, di depan kelas untuk megang hidungnya. Nah, apakah Anda Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno dan IVA? Tidak. Mengapa? Coba Bu Fitri. Kalau melihat dari kasus tersebut, saya tidak setuju karena Pak Seno sudah mempermalukan IVA, ya, jadi sudah ditertawakan teman-temannya, kemudian minta IVA ke depan ditunjuk. Nah, itu akan jadi sakit di hati IVA. Nanti kedepannya dia akan merasa bisa saja IVA menjadi dendam, atau bahkan ketika pembelajaran Pak Seno dia akan menjadi takut, ya, tidak bisa berkembang. Itu menurut saya, Bu Ayu. Menurut Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu salah? Menurut saya tindakan Pak Seno yang dilakukan itu salah, dengan pengertian akan merusak jiwa anak itu sendiri, karena dalam proses memberikan panisme anak ada unsur di mana kedepannya lebih baik. Jadi dengan pengertian mungkin ada hal yang tidak malu lah. Jadi apa yang dilakukan Pak Seno terhadap Eva itu memungkinkan anak secara kejiwaan merasa sakit. Jadi malu dilihat anak. Jadi lebih baik kita memberikan punishment yang sifatnya mendidik. Terima kasih, Bu. Tepuk tangannya buat Jeremy sama Fitri, ya. Jadi itu merupakan hukuman. Menurut Bu Fitri sama Bu Yani tidak setuju karena itu adalah punishment yang tidak mendidik, ya Bu, ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi hukuman? Ya. Lanjut Bu Dita. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas berhasil. Hukuman sesuatu yang maaf di sini ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sanksinya sesuatu harus terjadi. Jadi
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi mereka kalau sering dukung itu tidak nyaman, jadi dia akan membekas selamanya. Korban akan mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Tadi berat Bu Hermin ya, kalau kita memberikan hukuman yang melakukan anak tadi di kelas tadi dengan kelas tadi, anak itu akan merasa mangkel aku Bu iki. Nah, seperti itu. Perilaku pasif atau agresif meningkat. Lalu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus seperti itu. Murid atau anak membenci peraturan dan akhirnya anak-anak itu membenci peraturan. Nah, kalau identitas berhasilnya, disiplinnya itu saksi atau konsekuensi. Sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Jika kamu ini, kamu harus seperti ini. Dan restitusinya merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Mungkin kalau konsekuensi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, ya kamu harus membuat lagi PR-nya, kumpulkan lagi. Mungkin dia akan merasa jengkel, tapi dalam waktu jangka pendek. Jadi tidak membekas, kamu nggak mau jengkel karena kamu lari. Nah seperti itu tuh kan, itu namanya kan menghukum. Korban bisa diabaikan. Lalu murid atau anak dibuat merasa tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, selanjutnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu adalah bentuk disiplin yang identitas berhasil. Murid atau anak menghormati peraturan. Nah, restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakin, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid atau anak menguat dirinya dan orang lain. Ini Bu Dita. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ini adalah menurut ibu bapak itu apakah hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Kalau konsekuensi suruh ngapain ya Bu ya bagusnya? Konsekuensi kalau dia itu terlambat dia mengelilingi lapangan itu kan hukuman. Bagusnya kalau konsekuensinya suruh ngapain tuan muridnya kita? Ya menghafal, kalau kita kaitannya dengan ilmu bahasa ya bagaimana anak mampu berbicara, istilahnya alasan apa yang dia menjadikan terlambat. Ya. Dia punya keberanian ngomong di depan temannya itu udah bagus. Iya, bagus Bu. Yes. Jadi kita memberikan sama anak sesuai dengan pelajaran kita. Sebenarnya ibu itu tadi untuk menghafalkan atau menyampaikan alasan terlambat tadi. Jadi biasanya kamu ya harus istilahnya agak lama karena kamu terlambat. Jadi kamu tambah 15 menit ya kamu istilahnya dipotong 15 menit. Seperti itu konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi kalau dia mencoret tembok, mencoret meja, dia harus harus membersihkan coretan tersebut. Itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali dan tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman itu Bu? Hukuman. Ya. Kalau nggak pakai masker ya harusnya sebaiknya dia karena beli masker. Jadi dia nggak perlu untuk push up 15 kali. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dia kok udah menyobek kertas temannya, dia harus mengganti karena kamu berani berbuat ya berani bertanggung jawab. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Ya.
berdiri ke depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Pinter-pinter. Guru SMP 2 memang mantap beraksi. Terima kasih. Ini ribet berarti, mantap beraksi. Iya. Institusi posisi kontrol guru. Jadi guru itu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Lanjut Bu. 5. Posisi kontrol. Guru berbuat. Penghukum sebagai penghukum dia menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu itu, nah itu adalah sebagai penghukum, menyakiti, menyindir. Kamu itu kayak gitu kok, gak bisa. Itu sebagai penghukum. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan menyatakan seharusnya itu kamu, ibu kecewa sama kamu, kenapa kamu seperti itu? Nah seperti itu membuat orang merasa bersalah. Nah sebagai teman membuat alasan untuk muridnya, tolonglah kamu kerjakan PR biar ibu gak kena marah sama ibu kepala sekolah, seperti itu kita sebagai seorang teman. Nah kalau kita sebagai seorang pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi saya itu memberikan anak-anak seperti ini. Kalau nilai ulangan, nilai tugas itu bisa ibu tambah. Tapi kalau kamu kearifan kalian di kelas, itu ibu membuat centangan. Semakin banyak centang kamu, itu nilai kamu nilai tambah. Seperti itu kalau di kelas saya. Biasanya seperti itu. Jadi kalau setiap dia maju ke kelas atau dia menjawab pertanyaan, dia mendapatkan centang. Nah itu kita sebagai seorang pemantau. Dan sebagai seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah kalau guru berkata sebagai seorang hukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kita sebagai seorang penghukum. Membuat orang bersalah, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Tapi kamu, nah itu sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Kasihanlah ibumu itu, udah batin tulang sama kamu, tapi kamu masih seperti itu. Itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu ya, tolonglah ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tuh tidak pernah seperti itu. Itu kita sebagai seorang teman. Sebagai seorang pemantau, apa peraturannya? Nah seperti itu. Kamu tahu kan peraturan sekolah seperti apa? Tapi kalau kamu masih bisa melanggar, itu sebagai seorang pemantau. Sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita memberikan solusi pada anak. Hasilnya sebagai seorang penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, membuat orang bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sebagai seorang teman, ketergantungan. Dan sebagai seorang pemantau, menyatakan diri bila diawasi. Sebagai seorang manajer menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan sebagai seorang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai seorang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, berikan saja, nanti juga marah-marahnya hilang lagi. Nah itu sebagai seorang penghukum. Maafkan saya sudah melakukan kesalahan. Itu masih membuat orang merasa bersalah. Sebagai seorang teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Nah itu sebagai seorang teman. Sebagai seorang pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Seperti centang tadi, berapa banyak itu sebagai seorang pemantau. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan itu sebagai seorang manajer. Dampak pada murid yang pertama, mengurangi kesalahan. Jadi kalau seorang menghukum, dampaknya apa? Anak kita akan mengulangi kesalahan lagi. Dia takut kalau dikena marah saja, tidak datang dari dirinya sendiri. Sebagai orang bersalah, dampaknya merasa rendah diri.
Sebagai teman lemah, tidak mandi dan tergantung. Sebagai seorang pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau berhasil, kamu dapat hadiah. Kalau berhasil, kamu dapat centang. Dan sebagai seorang manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kita ada 5 posisi kontrol, sebagai identitas gagal atau identitas berhasil. Nah, itu kita. Nah, ini pernyataan sebagai posisi kontrol tadi. Saya kecewa sekali sama kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai seorang penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ya, sebagai seorang teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai seorang pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai seorang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga sebagai seorang penghukum. Ada kasus lagi Bu. Pokoknya kasus terus pokoknya. Biar lebih jelas, kasus terus. Iya. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Rina mengingatkan Pak Alfi. Ibu Rina baru 1 tahun menjadi seorang guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Pak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong ibu ya. Namun Vivi dan Natali masih tetap tertawa. Ah, ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Itu si Bu Rina itu sebagai teman ya. Jadi Ibu Rina posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Yang kedua, kasus lagi. Anto dan Dina sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai seorang kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang paling penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu yang saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Lanjut berita. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lihat kembali mungkin ya Bu ya. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia bisa menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang meja Anto dan menanggapi, yang mencari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut. Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bercanda gua kembali. Jika ada masalah, kita mencari solusi apa yang akan dilakukan. Lanjut cerita. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal
yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi yang awalnya itu peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas akan meluas lebih luas lagi jadi lingkungan yang positif. Setelah jadi lingkungan yang positif akan berubah lagi menjadi budaya yang positif yang kita tanamkan di sekolah kita agar menjadi lebih baik lagi. Jadi kita akan membuat budaya positif. Peraturan. Jadi peraturan itu biasanya banyak kalimatnya. Kalimatnya agak panjang. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah kalau keyakinan kelas apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya itu kesehatan. Jangan menggunakan narkoba. Kalau di sini enggak ya, paling sini rokok. Jangan merokok, dilarang merokok. Itu kalau peraturan misalnya menggunakan kalimat negatif tadi. Itu padahal keyakinan tidak baik. Tidak baik buat kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berada di kelas atau di luar kelas atau koridor ya. Itu keselamatan atau keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pernyataan universal secara umum. Yang ketiga, pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dan selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu. Kalau jadi kita setelah membuat keyakinan kelas, mungkin setelah beberapa bulan kita harus mengkaji lagi atau menindaklanjuti keyakinan kelas tersebut. Apakah masih bisa diterapkan di kelas kita atau sudah tidak diterapkan? Jadi kita bisa secara kontinu untuk melakukan keyakinan kelas, mengganti yang sudah tidak pas buat kelas kita saat itu. Nah, ini saya ada video waktu pembuatan keyakinan kelas. Sebentar masih nggak mau. Iya, ini nggak tahu kenapa ini kok nggak mau ya, nggak mau muter. Nah ini. Jadi kita memberikan dulu apa sih pengertian keyakinan kelas itu tadi. Setelah kita memberikan mereka apa itu keyakinan kelas itu apa, maksudnya apa akar itu, nanti baru kita memberikan anak sticky note tadi untuk menempelkan di depan kelas.
Jadi setelah anak itu tahu apa itu keyakinan kelas, lalu disuruh setiap anak saya suruh untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi setelah saya memberikan anak kesempatan untuk apa sih yang ingin dibuat di kegiatan kelas tersebut, jadi ada 7 kegiatan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Yang pertama itu harus tepat waktu, karena kadang masih ada anak yang terlambat atau waktu jam saya pergantian jam mereka masih di luar kelas. Yang kedua, berseragam sesuai jadwal, jadi harus berseragam lengkap, jadwalnya hari ini apa, kayaknya apa. Yang ketiga, menjaga kebersihan, karena kadang masih ada anak yang membuang sampah di kelas habis makan, dia anak buang sampah di kelas itu. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa, sudah kita berdoa agar anak-anak juga hafal cara berdoa, memimpin doa dalam bahasa Inggris itu tujuan saya. Yang kelima itu aktif. Jadi semakin kamu aktif, semakin kalian aktif, kalian mendapatkan banyak centang, itu seperti itu. Terus menghargai dan menyayangi. Jadi sebagai sesama teman kita tidak boleh saling mengejek atau membuli anak itu tadi, sebagai teman-temannya itu. Yang terakhir, mengikuti pelajaran sesuai jadwal. Jadi maksudnya tuh tidak boleh izin selama jam pelajaran. Kadang-kadang anak itu izin ke belakang, Bu izin ke belakang. Padahal tuh dia itu enggak ke toilet, tapi dia tuh nongkrong seperti itu. Jadi saya membuat kesepakatan, saya telat 5 atau 10 menit sebelum mulai perjalanan saya memberikan kesempatan pada mereka untuk ke belakang dulu, sana ke toilet dulu, agar nanti suatu dalam pembelajaran tidak boleh ada yang ke toilet lagi atau izin ke belakang. Karena kadang-kadang anak itu diizinkan ke belakang, tapi malah tidak ke belakang, tapi malah
nongkrong itu tadi. Lanjut Bu Dita. Nah ini terakhir, kita sudah sampai di segitiga restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran tapi bukan paksaan. Itu kan dikasih tawaran, bukan memaksa. Nah ini dari dalam segitiga restitusi tadi ada yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Lanjut. Tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tertarik mencari bapak ibu tidak mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada saat ini. Kamu berhak kok melakukan seperti itu. Nah itu tahapan dari menstabilkan identitas. Lalu berita. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu pasti punya alasan toh mengapa kok kamu melakukan seperti itu. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Seperti itu. Kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang penting buatmu. Jadi kamu telat, ibu yakin kamu pasti punya alasan yang tepat kenapa kamu terlambat. Kamu berhak kok seperti itu. Nah seperti itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kamu tahu kan, kita telah membuat keyakinan kelas. Kamu keyakinan kelas apa yang kamu anggap itu seperti itu. Dari nilai umum apa yang telah kalian sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang itu. Kamu kan tahu kalau kelas kita itu seperti ini. Nah kenapa kamu langgar seperti itu. Kamu jadi orang yang seperti apa. Nah ibu berharap kamu menjadi orang yang itu meyakinkan keyakinan. Jadi kita dalam segitiga studi tadi kita harus tahu anak itu berbuat salah karena apa, alasannya apa, dan kita memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi nggak langsung ngejat si anak itu. Kamu seperti itu tidak, pasti kita memberikan solusinya. Nah, ibu saya akan memberikan video tentang restitusi, segitiga restitusi. Saya sudah membuat video tentang segitiga restitusi. Sebentar, saya cari sebentar. Nah ini saya membuat segitiga restitusi. Kasusnya tuh anak terlambat sekolah. Jadi kita dalam mencetak kita memanggil anak itu setelah pelajaran kita memanggil, kita menanya apakah kenapa kamu terlambat, kenapa kamu melakukan seperti itu, apa solusinya, nah seperti itu.
dan masternya itu 2. Ini simulasi saya. Dia kan naik itu katanya tadi kelas 7 itu 75, kelas 9 itu 8, kelas 8 itu katanya jadi 65. Kita betul itu. Jadi anak-anak dipaskan lagi untuk menanyakan apa tarikan kas kamu, kenapa, apa yang kas yang kamu langgar. Ini dengan cuma sekarang tak kuasa cuma 14 simulasi itu 7, 9, 11. Itu tadi segitiga institusi yang sudah saya lakukan. Anak itu kasusnya anak itu terlambat ke sekolah, masih ada satu lagi, tapi nggak usah disampaikan ya, karena kepanjangan waktunya. Nah, di sini tadi sudah saya paparkan dari ke-7 tadi, dari yang pertama sampai restitusi ini tadi terakhir. Jadi di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan saja buat Bapak Ibu guru, 2 pertanyaan saja. Monggo. Bu Dita mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya agak tertarik dengan percakapan ya Bu, dengan yang adil tadi. Nah, yang selama ini saya lakukan itu berbeda dengan yang sudah dilakukan sama Bu Ayu tadi. Nah, jadi saya mau tanya, mengapa ketika anak-anak yang masuk kelas tadi itu terlambat, kok tidak diserahkan saja ke BK Bu? Kenapa kita sendiri yang Bu Ayu sendiri yang mengatasi akil ketika terlambat sekolah? Nah, itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dita untuk pertanyaannya. Saya baca nggih. Jadi gini, kita sebagai seorang guru, apalagi itu kasusnya itu di jam kita terlambat di jam mata pelajaran kita. Jadi kita tidak perlu langsung ke ruang BK atau tidak perlu langsung diserahkan kepada ibu guru BK. Tapi kita selesaikan sendiri karena kita sudah belajar tentang segitiga restitusi. Kalau permasalahannya hanya di kelas lingkup kelas, kita tidak perlu ke ruang BK Bu Dita, seperti itu. Kita menyelesaikannya sendiri. Oke? Kecuali kalau mungkin anak-anaknya apa berat atau seperti apa, kita serahkan ke guru BK. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Dewi? Begini Bu Ayu, tadi kan sudah ada kasusnya si Akil ya. Saya hanya ingin bertanya, minta tolong jelaskan kegiatan perbedaan dengan pemantau dan restitusi. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi pemantau itu cenderung ke catatan atau pantauan kita selama kita jadi guru. Mungkin waktu kita mengajar, anak ini aktif, anak ini agak sedikit jahil, anak ini, nah seperti itu. Kita hanya memantau sesuai dengan catatan. Kalau kalau restitusi kan kita mencari solusi. Jadi kalau apa namanya tadi? Pemantau itu tidak mencari apa namanya solusi yang terbaik buat si anak. Kalau sekitar restitusi kita mencari solusi dan pastinya apa
kamu kalau seperti ini kamu harus ngapain, nah itu seperti itu. Ya saya rasa cukup. Ada pertanyaan lagi? Sama gitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktu buat saya untuk memaparkan budaya positif untuk memenuhi tugas modul 1.4. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.